Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 23 Juni 2022, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Ketika genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan normal, kelahiran itu membawa kegembiraan. Anak yang baru dilahirkan disambut dengan pesta-pesta kecil, dan ada juga yang pesta besar, tergantung kondisinya. Dalam hal kebudayaan pun terjadi juga kelahiran yang membawa sesuatu yang baru. Kelahiran Yohanes Pembaptis, saudara saya yang terkasih, tidak saja membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya, tetapi mengakhiri kebisuan Zakaria yang pada mulanya ragu-ragu terhadap kehebatan penyelenggaraan ilahi. Yohanes lahir, dan Zakaria melantunkan sebuah kidung tentang kebesaran Tuhan. Dan kidung itu telah menjadi sebuah doa terindah yang diucapkan gereja setiap hari sampai saat ini, yakni Kidung Zakaria. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang Kristen dengan baptisan terlahir kembali, dan kelahiran spiritual ini seharusnya membawa sesuatu yang baru ke dunia dan manusia sekitar. Kelahiran orang Kristen seharusnya menjadi motor pembaharuan dalam segala hal. Karya kemanusiaan, ilmu dan teknologi, pendidikan, dan kepiawaian dalam mempengaruhi pendapat umum. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi yang membuka jalan bagi kedatangan Yesus, Sang Putra Allah. Melalui warta tentang pertobatan dan kerajaan Allah, Yohanes Pembaptis menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Ia lahir dalam sebuah keluarga yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Bagi Zakaria dan Elisabet, kelahiran Yohanes merupakan tanda cinta Tuhan atas mereka yang senantiasa memiliki pengharapan yang kokoh atas janji Allah sekalipun di usia terbilang renta. Saudara-saudari yang terkasih, terhadap peristiwa kelahiran ini, orang banyak bertanya-tanya dan bahkan ragu akan menjadi apakah anak ini nanti. Namun orang tuanya tidak ragu. Melalui perjumpaan Maria dan Elisabet dan kata-kata malaikat yang menampakkan diri kepada Zakaria pada keluarga ini, Tuhan memiliki maksud tertentu bagi Yohanes.
Untuk itu mereka setia memelihara dan mengasuh Yohanes dengan penuh cinta. Yohanes bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, sehingga bertahan untuk hidup dalam kegersangan padang gurun. Ia pun dipenuhi oleh Roh Kudus yang memampukan dia berkata-kata tentang kebenaran, pertobatan, dan warta kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis hendaknya menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doa dan harapan setiap orang yang percaya akan kasih dan penyelenggaraannya. Lebih dari itu, kesetiaan Zakaria dan Elisabet mengasuh dan membesarkan Yohanes menjadi contoh bahwa berkat Tuhan akan selalu disertai dengan tanggung jawab dari manusia untuk memelihara dan menghasilkan buah berlimpah. Berkat Tuhan hendaknya bukan sebatas harta kesalehan pribadi semata, tetapi meski berfaedah bagi kebaikan dan keselamatan sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berilah aku iman seperti Elisabet dan Zakaria, yang senantiasa berpasrah dalam doa dan setia menantikan janji keselamatan yang Kau anugerahkan kepada setiap orang yang berharap padamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.